Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 mata pelajaran fisika kelas 12 IPA 3 Manasahan. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi fisika modern, yaitu efek fotolistrik oleh Albert Einstein. Sebelum membahas materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3 dari efek fotolistrik, yaitu Fatika Anissa Aulia, Nurul Sufni, Raffi Husni Al-Fajri Siregar BG, Rani Fitri, Sofi Ciko Alfarid Panjaitan, Siti Ramadhani Sirait, Syifa Nurindriani, Taufik Hidayat Marpaung, dan Tria Andini Sarumpait. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena menerima sejumlah energi dari cahaya. Elektron yang terlepas dari permukaan logam biasanya disebut dengan fotoelektron. Awalnya pada tahun 1887, efek fotolistrik ditemukan oleh Hendrik Rudolf Hertz. Namun ternyata Hertz gagal menjelaskan tentang sifat-sifat pada fotolistrik menggunakan cahaya sebagai gelombang. Menurut cahaya sebagai gelombang, energi kinetik elektron akan bertambah jika intensitas cahayanya dinaikkan. Namun kenyataannya energi elektron itu akan bertambah jika frekuensi cahaya yang digunakan itu ikut bertambah. Akhirnya, pada tahun 1905, Albert Einstein berhasil menjelaskan secara teoretis mengenai efek fotolistrik. Teori ini didasarkan dari hipotesis Planck bahwa getaran molekul meradiasikan benda dengan energi sebesar E sama dengan N dikali Hf. E adalah energi foton, N adalah jumlah foton, H adalah konstanta Planck atau hipotesis Planck, dan F adalah frekuensi cahaya. Dari pernyataan ini dapat dirumuskan bahwa E sama dengan Hf, dengan E ialah energi foton, H adalah konstanta Planck yang satuannya ialah 6,63 dikali 10 pangkat 34, dan F adalah frekuensi cahaya. Jika dihubungkan dengan panjang gelombang, maka persamaan ini akan menjadi E sama dengan Hc per lambda. C adalah kecepatan cahaya, satuannya ialah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang yang satuannya ialah meter. Untuk memahami dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Jika suatu logam diletakkan di antara katode dan anode pada rangkaian dengan beda potensial tertentu, kemudian disinari cahaya gelombang elektromagnetik, maka elektron akan lepas dari permukaan logam dan bergerak dari katode ke anode. Arus listrik yang dihasilkan kemudian dideteksi oleh galvanometer. Peristiwa inilah yang disebut efek fotolistrik. Jika suatu logam menerima energi dari foton, maka elektron akan lepas dari logam. Jika masih ada sisa energi, maka elektron akan bergerak dengan energi kinetik tersebut.
Energi foton minimum untuk melepaskan elektron dari gelombang disebut energi ambang atau fungsi kerja. Dari sini dapat dijelaskan secara sistematis bahwa EK max sama dengan HF dikurang W. Dengan EK max adalah energi kinetik maksimum, HF adalah energi foton, dan W adalah fungsi kerja. Kita menemukan bahwa energi ambang adalah W, berarti W sama dengan HF0 sama dengan Hc per lambda 0. Dengan W adalah energi ambang, H adalah konstanta Planck atau hipotesis Planck, F0 adalah frekuensi minimum, Hc adalah kecepatan cahaya, dan lambda 0 adalah panjang gelombang minimum. Karakteristik dari efek fotolistrik. Yang pertama, hanya cahaya yang sesuai yang memiliki frekuensi lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang memungkinkan terlepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadi efek fotolistrik. Kedua, jika cahaya yang digunakan menghasilkan gejala efek fotolistrik, maka penambahan intensitas cahaya juga dapat mempengaruhi jumlah elektron yang lepas dari logam. Namun, efek fotolistrik tidak akan muncul apabila frekuensi cahaya lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya diperbesar. Dan yang ketiga, jika terjadi efek fotolistrik, arus listrik akan terdeteksi pada rangkaian kawat setelah cahaya yang sesuai disinarkan pada pelat logam. Maka dari itu, tidak ada kesempatan bagi elektron terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Contoh soal, diketahui cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer disinari pada permukaan logam yang memiliki energi ambang 4 elektrovolt. Diketahui 1 elektrovolt ialah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dan C-nya ialah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukan energi kinetik maksimumnya. Sebelum itu, diketahui bahwa energi ambangnya ialah 4 elektrovolt dan 1 elektrovoltnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Jadi 4 elektrovolt sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat min 19 dan lambdanya ialah 300 nanometer. Berarti jika dipangkatkan menjadi 3 dikali 10 pangkat min 7. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari energi kinetik maksimum ialah HF dikurang W. Persamaannya berarti energi kinetik maksimum sama dengan Hc per lambda dikurang W. H-nya atau konstantanya ialah 6,63 dikali 10 pangkat min 34. C-nya 3 dikali 10 pangkat 8. Dan lambdanya 3 dikali 10 pangkat min 7. W sama dengan W berarti dikurang 6,4 dikali 10 pangkat min 19. Berarti sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 19 dikurang 6,4 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 0,23 dikali 10 pangkat min 19. Jika disederhanakan adalah 2,3 dikali 10 pangkat min 20 joule. Kesimpulan, peristiwa pelepasan elektron dari logam oleh radiasi disebut dengan efek fotolistrik.
diamati pertama kali oleh Harry Hertz tahun 1887. Elektron terlepas dari logam disebut dengan fotoelektron. Teori gelombang cahaya ini gagal menjelaskan sifat-sifat penting dalam efek fotolistrik. Sampai akhirnya pada tahun 1905, Albert Einstein berhasil menyempurnakan teori ini menjadi teori fisika modern. Kami dari kelompok 3 mengucapkan beribu-ribu kata maaf apabila ada kesalahan dalam materi atau kesalahan pengucapan. Kami tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.